Menurut Ganjar, media sosial terutama YouTube adalah ruang kreatif dan inovatif bagi mereka yang mau survive. Sehingga sing salah kalau Pak Ganjar sangat digemari oleh generasi muda para milenial. Bahkan Pak Ganjar itu pernah menjadi mentor para konten kreator Indonesia dalam acara Kreator Indonesia Berkarya Watch Indonesia di Jakarta. Tahukah Seng, kalau katong salah memahami digitalisasi dan transformasi digital, ini bisa menghilangkan kesempatan negara untuk berkembang, berkompetisi, dan sulit merespon keinginan dan ekspektasi masyarakat. Bahkan, ini bisa membuat katong secara pribadi gagal menjadi bangsa yang besar. Nah, kalau katong lihat pengertian digitalisasi ini, misalnya seperti katong ambil dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dia mengatakan bahwa digitalisasi mempunyai arti proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Sedangkan menurut beberapa ahli, ya, definisi digitalisasi dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan konteksnya. Lalu coba katong lihat di zaman sekarang nih. Ya kan, sama now ini arus digitalisasi sangat berkembang pesat. Bahkan perlu katong ngakui, ya, kecerdasan manusia itu mampu menciptakan satu dunia baru yang katong kenal dengan dunia maya. Nah, dalam kehidupan dunia maya memang penting katong harus berhati-hati sekali. Untuk apa? Untuk memberikan informasi dan menerima informasi ini, agar katong menghindari terjadinya disintegrasi bangsa. Nah, soal dunia maya ini ternyata seng hanya tren bagi para entertain, tapi juga platform media sosial ini dipakai dalam momen politik oleh para politisi. Saat ini loh, bayangkan, termasuk dalam menyambut Pilpres 2024. Kalau katong cermati nih, begitu besar pengaruh media sosial terhadap 3 capres yang sekarang sudah muncul. Baik pengaruh dalam mengangkat elektabilitasnya, juga pengaruh dalam mengkampanyekan visi dan misinya. Sekarang, dari 3 capres yang ada, beta ini akan lebih condong akan membahas tentang seorang capres yang sangat kekinian, karena dirinya mampu menyesuaikan zaman hari ini dibandingkan 2 capres yang lain yang kelihatannya masih terlihat kolot dalam menggunakan media sosial. Capres tersebut ialah Ganjar Pranowo. Ganjar memang sangat erat dengan dunia hari ini. Dia mampu memanfaatkan digitalisasi dengan cara yang sangat elegan untuk mengkampanyekan dirinya dan capaian-capaian besar yang telah ia capai sebagai seorang politisi. Terutama nih, semasa dia menjabat sebagai gubernur di Jawa Tengah. Melalui Twitter, IG, YouTube, TikTok, ya, Ganjar mampu mengkonsolidasikan itu menjadi suatu kekuatan yang sangat kekinian. Lalu ada yang bertanya, Pak Ganjar kenapa suka sekali pakai platform media sosial? Jawab Pak Ganjar sederhana. Karena saya tidak bisa menjangkau lebih banyak rakyat saya. Maka sebenarnya ketika masyarakat sudah berimigrasi ke dunia digital, maka ruang itu menjadi meeting point. Sehingga informasi bisa tersampaikan dengan baik. Ya. Nah, menurut Ganjar, media sosial terutama YouTube adalah ruang kreatif dan inovatif bagi mereka yang mau survive.
Sehingga sing salah kalau Pak Ganjar sangat digemari oleh generasi muda para milenial. Bahkan Pak Ganjar itu pernah menjadi mentor para konten kreator Indonesia dalam acara Kreator Indonesia Berkarya Watch Indonesia di Jakarta. Tapi ada hal yang sengkala penting juga, yaitu Pak Ganjar tahu bagaimana bahayanya jika katong salah menggunakan media sosial. Sehingga katong pernah lihat platform media sosialnya Pak Ganjar itu, ya, ada tuh berita-berita bohong, berita-berita hoax, ya, atau untuk pakai serang orang lain, ya. Tapi yang dilakukan Ganjar adalah untuk menunjukkan aktivitas dan kerja-kerjanya dia sehingga orang tahu keberhasilan-keberhasilan yang telah ia kerjakan selama menjadi gubernur. Nah, kalau katong flashback lagi ke belakang sedikit saja ya, beta ingin sampaikan bahwa katong bisa lihat waktu Pak Ganjar sebelum dideklarasikan sebagai capres oleh partainya yaitu PDIP, ya, itu tingkat elektabilitasnya dia itu sudah naik kencang sekali bahkan. Dan itu menjadikan dia besar. Tapi lagi-lagi beta garis bawahi dulu bahwa kebesaran Pak Ganjar itu bukan karena dia suka menyebarkan berita bohong. Tapi Pak Ganjar itu besar sebab karena berbagai prestasi yang dia raih. Buat katong nih kaum milenial, pilihlah pemimpin yang mengerti katong pu dunia. Ya, yang tahu katong pu kebutuhan, ya. Sebab ke depan makin banyak ketidakpastian di era katong hari ini. Beta titip bahwa Pak Ganjar harus katong menangkan karena beliau adalah capres yang bisa mengerti kata orang pu dunia ini. Beta Yongki, salam waras.